Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Nah, nanti kita akan belajar tentang mean, median, modus, kuartil, varian, deviasi standar. Kemudian kita buat tabel, kita buat grafik, dan kita akan buat diagram. Apa sih statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif itu adalah pengelolaan data. Nah, data yang dikelola untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel ataupun populasi. Sampel atau populasi. Nah ya, variabel sendiri itu kan adalah suatu yang berbentuk yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh informasi berupa data dan diolah dengan statistik hingga dapat ditarik kesimpulan. Insya Allah tentang variabel, contoh variabel itu sudah ada di pembahasan video yang lainnya, yaitu tentang sampel dan populasi ya kalau nggak salah. Tapi contoh sendiri bahwa misalnya variabel, misalnya kita mau tarik misalnya cari satu variabel bahagia misalnya mungkin ya, atau variabel kepuasan ya, atau misal kita mau cari tentang umum, yaitu misal contohnya adalah misalnya kita mau meneliti suatu tingkat kepuasan konsumen, berarti mungkin kita akan mencari satu variabelnya itu tingkat kepuasan, nah dan lain sebagainya. Nanti kita kawan-kawan dapat bahas lihat di video tentang variabel ini di video sampel dan populasi. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian dalam pengujian deskriptif nih terdapat pengujian nilai mean yang kita akan pelajari ya. Apa itu mean nanti kita ya. Kemudian mean, median, kemudian modus ya. Ini modus bukan modus operandi ya, bukan ya. Kemudian varian ya. Varian, kemudian standar deviasi. Standar deviasi, kemudian diagram. Ya, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan kita bahas ya. Baik, untuk lebih mudah kita akan langsung masuk ke contoh. Apa sih mean, median, modus, atau varian, dan sampailah ke diagram ya, biar lebih mudah maka kita akan masuk ke dalam contoh. Oke, misalnya sudah terdapat contoh berikut ini, ada nilai dari satu kelas lah seperti itu ya. Kita masukkan satu kelas, kita mau cari nih semuanya nih ya. Jadi di bawah ini misalnya kita dapat ada data nilai statistik yang akan dikelola untuk pengujian deskriptifnya. Ya, kita masukkan misalnya kita masukkan di sini nomor 1 dapatlah 50, kemudian 50, 100 ya. Kemudian ada 80 mungkin misal, kemudian ada 95, kemudian 70, 90, kemudian 60, 70, kemudian berapa misalnya 50 misalnya. Oke. Nah, kita akan mencari ini mean, median, modus, kuartil, varian, standar deviasi, dan diagram ya. Nah, oke. Nah, kita akan membedahnya satu-satu ya. Nah, jadi ini misalnya adalah data untuk data yang tidak berkelompok. Artinya apa? Artinya jumlahnya datanya sedikit, tidak banyak ya. Berarti berkelompok. Nanti ada kita ini contoh soal yang data tidak berkelompok. Berarti nanti kita akan mencari data yang banyak ya. Kalau ini kan sedikit ya, berarti disebut dengan data tidak berkelompok. Nah, kemudian yang pertama adalah kita cari mean ya. What the meaning?
Ya, apa itu min? Min adalah alat ukur atau pengukuran rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah data. Ya, ribet ya istilahnya. Tapi kalau istilah singkatnya adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Tulis saja rata-rata. Ya, kalau panjangnya tadi itu pengukuran rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah datanya. Nah, berarti untuk mencari min, kalau misalnya menggunakan data yang tidak berkelompok, maka biasanya dengan mudah ya, mungkin kawan-kawan udah pernah belajar ya. Kita masukkan nih jawab misalnya. Kita mau cari min yang tidak berkelompok. Nah, berarti rumusnya adalah ME sama dengan atau min sama dengan X1 ditambah X2 ya ditambah dengan X3 ditambah bla 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 sampai berapa gitu ya. Kemudian jumlah dari sampel yaitu N ya. Minnya adalah rata-rata ya. Kemudian X1-nya ini adalah misalnya nilai data yang pertama, nilai data yang kedua, nilai data yang ketiga. Nah, kemudian N-nya adalah jumlah sampelnya atau jumlah dari nilai datanya, jumlah dari sampelnya ya. Sampelnya kalau misalnya 3 berarti di sini 3. Ya, gitu ya. Nah, misalnya kalau misal kasusnya seperti di sini gimana nih? Oke. Berarti tinggal dibagi. Tinggal kita masukkan ya, ME atau rata-ratanya adalah 50 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 800 ditambah 95 ya ditambah 70 90 bla 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 sampailah 50 per berapa datanya? Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya adalah atau jumlah sampelnya itu 10 1 sampai 10. Berarti jumlahnya adalah N-nya adalah 10. Ya, maka kawan-kawan jumlahkan nih 50 tambah 50 sampailah sekian baru masuk jumlahnya. Berapa jumlahnya? Kalau kawan-kawan jumlahnya adalah 715 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 71,5. Nah, artinya 71,5 ini menggambarkan nilai rata-rata dari nilai statistik siswa dari nih misalnya kita nilai statistik kelas A misalnya. Ya, gitu ya. Jadi rata-ratanya berapa nih? Oh, ternyata rata-ratanya atau nilai tengahnya gitu ya. Nilai rata-ratanya lah. Rata-ratanya berarti dia sebanyak 7 yaitu 71,5. Nah, dari data ini. Itu dari menjawab min. Nah, kemudian median. Nih, median. Apa itu median? Median ini nanti ini ya, ini data yang tidak berkelompok. Nanti kita akan bahas data yang berkelompok. Oke, kita masuk ke median. Median. Nah, median ini adalah membagi data menjadi dua bagian sama besar dan kemudian menghitung nilai data yang membagi data menjadi dua bagian tersebut untuk mencari nilai median pada data tidak berkelompok. Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu dan letak median dicari dengan rumus. Nah, ini dia rumusnya. Ya, berarti dia harus dibagi lagi ya. Rumus yang data tidak berkelompoknya adalah posisi MD atau median sama dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2.
MD-nya adalah median, sedangkan N-nya adalah jumlah sampel. Nah, gimana kalau misalnya dengan soal ini? Ya, dengan rumus yang ini, median, dengan rumus yang ini, MD sama dengan N plus 1 dibagi 2, maka hasilnya adalah kita masukkan ya, berarti MD sama dengan N-nya adalah berapa? N-nya 10, kemudian ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? 5,5. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Nah, jadi gimana? Berapa nilainya? Nah, kita urutkan nih. Jadi posisi nilainya, nilai mediannya yang ada pada data ya, yaitu kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dulu nih. Kita urutkan yang paling kecil ke besar, 50, kemudian 50, kemudian 50, kemudian ada 60, 70-nya 2 ya, kemudian 80, kemudian 90, 95 dan 100. Oke. Nah, ini udah kita susun dari yang kecil sampai yang ke besar. Nah, kemudian kita lihat nih nilainya 5,5. Kita lihat 1 2 3 4 5,5. Nah, kalau ini kan 6, berarti dia di tengah. Dia di tengah sini nih. Nah, gimana? Berarti kita masukkan. Maka 70 ditambah 70, kemudian kita bagi 2, maka hasilnya adalah 70. Maka 70 ini menggambarkan nilai tengah atau nilai median dari nilai statistik kelas A, seperti itu. Ya. Berarti kan di sini dia nih. Nah, posisi ini. Posisi median. Oh, ngerti ora? Ngerti. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nah, modus ini adalah modus nih. Ini berarti ini adalah nilai posisi tengah gitulah ya. Biar lebih gampang ya. Kemudian modus ini adalah menghitung jumlah data yang paling sering muncul. Nilai atau jumlah data yang sering muncul. Nah, ya. Maka kalau orang biasanya modus kau nih, berarti dia sering-sering muncul, cari muka begitu ya. Nah, kalau dari data ini ya, kalau dari data ini kita lihat nih, mana data yang paling sering banyak muncul? 1 2 ya, 50 ya, karena kita udah urutin ya, kita mudahkan aja nih. Nah, karena kita udah urutkan, yang paling banyak muncul adalah kita lihat. Oh ya, 50. Berarti modus yang kita cari yang paling banyak muncul MO sama dengan 50. Artinya 50 ini menggambarkan nilai statistik siswa kelas A yang sering muncul. Oke, modus sudah. Kemudian kita masuk ke yang keempat ya. Yang keempat ini adalah, coba lihat. Nah, ada kekurangan, yaitu kita harus masukkan ke kuartil ya. Kita masuk ke kuartil. Sebelum mengerjakan varian, kita masukkan ke kuartil dulu ya. Kita tambah di sini. Oke, di sini adalah nomor 4 kuartil. Nah, ya 4 berarti di sini 5, di sini 6, di sini 7. Oke. Tidak masalah. Kemudian kuartil. Nah, apa sih kuartil itu? Kuartil itu kita membagi data menjadi 4, namanya kuartil ya. Berarti kita kalau 3 itu 3 goal apa? Kalau main bola itu hat-trick. Oh, hat-trick ya. Kalau 4 dia kuartil.
Nah, kemudian kalau kuartil ini adalah kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar seperti itu ya. Nah, dikarenakan jumlahnya datanya ada 10, maka kuartil pembagiannya adalah setiap 10 dibagi 10 berarti 10 dibagi dengan 4 ya, atau hasilnya adalah 2,5. Maka kuartil ingin mengetahui besar data setiap 2,5 buah data. Jadi setiap 2,5 itu berapa sih datanya? Nah, seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan kuartil. Berarti kita akan membuat Q1 ya, kita lambangkan dengan Q ya, karena kita dibagi 4 ya. Berarti ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, biar agar lebih mudah kita buat tabel ya. Kita buat tabel sebentar. Bim, salah Bim. Ya, ini sudah ada ya. Sulap gitu ya, sulap. Nah, kita masukkan ke data dari yang kecil ke yang besar. 50, 50. Ini yang data yang di atas ya. Kita buat tabel biar mudah untuk di-sharingkan. 70, 80, 80 dan 95 serta 100. Oke, nilainya. Oke, sudah berurutan. Nah, untuk data Q1 atau posisi berarti di sini adalah D ya. D yaitu kuartil. Oke. Posisi Q1 kan kita mau cari Q sampai 4 ya. Nah, maka rumusnya adalah N ya ditambah dengan 1 dibagi dengan 4. Nah, ya. Kita mau cari Q1. Tetap sama, N adalah jumlah sampel. Maka kita masukkan Q1, N-nya, lihat jumlahnya, N-nya ada 10 ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2,75. Oke, ya, yaitu 2,75. Nah, dengan demikian data Q1 ya terletak pada posisi 2,75 dari 10 data ini. Atau di antara, kan 275 nih, kita mulai nih ya, di antara 50 dengan 50, betul ya, 23 ya. Kali ini berarti 25% nilai siswa statistik kesehatan nilai kelas A adalah 50 ya. Udah nih, dia posisinya di 2 dan 3 gitu ya. Oke, kita masuk ke ini posisi Q2. Oke, berarti untuk posisi Q2 rumusnya adalah 2, kemudian di sini adalah N ditambah dengan 1 dibagi dengan 4. Maka 2 N-nya adalah 10 ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, ingat kalau misalnya tidak ada kurung, kalau misalnya 2 kali, misalnya 2 ini ya contoh ya, mungkin kawan-kawan udah paham ya, tapi tidak apa-apa, kita ulang. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti yang dikali adalah ini ya, 2 kali 10 20 ditambah 1 berarti 21. Berbeda dengan ini ya. Nah, karena ada di dalam kurung, maka kita kerjakan yang di dalam kurung seperti itu ya. Ya, mungkin ini hanya sekedar mengingatkan. Berarti 2 dikali dengan 11, nah, yaitu 4, maka hasilnya adalah 50, berarti 22 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5,5. Baik, yang pertama adalah 2,75, yang kedua adalah 5,5. Nah,
dengan demikian berarti Q2 ini terletak pada posisi 5,5 dari 10 data berikut ini. Ya, berapa itu? Berapa nilainya? Nah, berarti kita lihat nih, 5, 6, berarti kan 5 dan 6 nih, 5 antara 5 dan 6. Maka hasilnya adalah tinggal kawan-kawan bagi, ya, bagi 2 berarti ya. Berarti nilainya adalah sama seperti yang di atas ya, berarti kan Q2-nya itu adalah ya antara 5 dan 6, yaitu 70 ditambah 70 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 70. Nah, seperti itu. Berarti hal ini mengindikasikan bahwa 50% nilai statistik kesehatan kelas A mendapatkan nilai 70. Oke, berikutnya kita masuk ke varian. Nah, ini baru kita ke belum. Kita masuk ke Q3 ya. Q3 belum nih. Nah, posisi Q3 rumusnya adalah 3N ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka 3 tambah 10 tambah 1 4. Ingat, 3 ini ditambah dulu 11 4, berarti di sini adalah 33 dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah, taruh di bawah sini, yaitu 8,25. Nah, dengan demikian data Q3 ini terletak pada posisi 8,25 dari 10 data nilai statistik, yaitu terletak pada 8,5 ya, 8,5, berarti terletak pada 8 dan 9. Nah, karena nilai data ke 8 dan 9 tidak sama, nah gitu ya, maka kita akan melakukan interpolasi. Gimana nih? Nah, ya. Kita masukkan di sini ya, saya tulis ya. Misalnya data ke ini ya. Data ke misalnya kita buat tabel aja biar mudah. Kemudian di sini adalah nilai. Nah, seperti ini. Ini kawan-kawan taruh di bawah ya biar kawan-kawan tidak bingung nih, takutnya bingung. Oke, kita garis. Nah, di sini kan nilai ke 8, kemudian di sini 8,25, kemudian di sini adalah 9. Nah, di sini nilai dari 8 adalah 80, kemudian dari nilai 9 adalah 95. Nah, yang dicari adalah 8,25. Pertanyaannya berapa ini? Berapa ini nih? Berapa? Kita cari, kita interpolasi. Nah, prosesnya adalah Q3 sama dengan ya, Q3 sama dengan, di sini adalah, loh, kok ini 80 ini? Coba lihat ya datanya ya. Bukan 80 ini ya. Coba lihat. 90 ya. 90 yang enggak ada ini. Salah tulis ya. Maaf, dikoreksi. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Namanya juga manusia ya. Yuk, 90 berarti dia 90 kan, kalau misalnya dia nilainya sama kan tinggal tambah ya. 90 tambah 90. Maka dibagi dengan 2. Nih, kalau misalnya seperti ini kasusnya, 90 ditambah dengan kita masukkan ya, yaitu nilai ke-nya yaitu 8,25 dikurang 8. Kita masukkan nilai yang berikutnya yaitu 9 dikurang dengan 8. Nah, kemudian kita kalikan dengan 95
di dalam kurung dikurang dengan 90. Tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Coba kawan-kawan cari ya. Oke, di sini kita masukkan 90 ditambah dengan ini berapa nih? 8,5 dikurang 8. Berarti hasilnya adalah 0,25. Kemudian dibagi dengan 9 dikurang 9 kurang 8, jawabannya adalah 1. Berarti 0,25 dibagi 1 adalah 0,25. Kemudian dikali dengan dikali dengan 95, kita masuk ya, 0,25 dikali dengan ini berapa nih? Ini kan begini ya. Dikali dengan 5, maka hasilnya 0,25 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 1,25 ditambah 90, maka hasilnya adalah 91,25. Oke, begitu ya. Jadi artinya 75% nilai dari statistik dari data yang ada yaitu mendapatkan sebanyak 91,25. Ya, berarti 25 ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kita cari yang terakhir adalah Q4. Nah, Q4 berarti ya tinggal kita tulis Q0 ya, keterangan Q0 berarti jawabannya adalah yang paling terkecil yaitu nomor 1 yaitu 50 ya. Kemudian Q4-nya adalah yang paling besar atau yang paling terakhir itu ya, yaitu 100. Maka didapatlah ya, didapat ini berarti nilai yang pertama yaitu nilai 1, kemudian yang ini adalah nilai yang ke-10, data yang ke-10 yaitu 100. Nah, seperti itu ya. Baik, kita sudah masuk ke kuartilnya. Nah, sekarang kita melanjut ke varian ya, yaitu varian. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, pertanyaannya adalah apa itu varian? Varian adanya bias data dari rata-rata sampelnya. Baik, kita masuk langsung ke rumus. Ciao. Nah, rumusnya adalah ya, kalau misalnya untuk data yang tidak berkelompok yaitu alfa pangkat 2 sama dengan X1 dikurang rata-rata pangkat 2 ya, ditambah kemudian bentar ya, oke, ditambah dengan X2 atau nilai data yang kedua dikurang dengan rata-rata atau min tadi ya di awal ya, lambangnya seperti itu, pangkat 2 X3 dikurang rata-rata dalam kurung pangkat 2 dan seterusnya sampai ke data yang 10. Nah, kemudian dibagi dengan ya, yaitu N kurang 1. N-nya tadi adalah 10 dikurang dengan 1. Nah, silakan kawan-kawan coba deh ya, sebelum lanjut ke ke jawaban ini, jawaban soal yang kita udah buat. Coba kawan-kawan push atau berhentikan dulu video ini. Nah, kawan-kawan coba sendiri deh ya, kita masukkan nih ya. Coba kawan-kawan berhentikan dulu pause di video ini, nanti tinggal kawan-kawan kita habis ini kita bahas kira-kira benar gak nih apa yang kawan-kawan kerjakan ya. Coba deh. Oke, sudah ya. Coba kawan-kawan sendiri ya, berarti kawan-kawan silakan push.
Iya, sudah. Ya, saya anggap saja sudah mengerjakan. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Kita masukkan datanya, yaitu X1 adalah 50, kemudian dikurang dengan rata-rata atau min tadi adalah 71,5, kemudian kita pangkatkan 2. Nah, ya, kemudian ditambah dengan di sini 50 juga, dikurang 71,5 pangkat 2 dan seterusnya. Silakan kawan-kawan mengerjakannya ya. Kemudian kita N dikurang 1 berarti ya kalau sudah ini, karena saya sudah mencarinya ya, maka hasilnya adalah 3302,5 ya. Ya, silakan kawan-kawan koreksi. Apabila benar, cocok sama ya, nilainya adalah 3302,5 dibagi dengan 9, maka hasilnya adalah 366,94 ya. Nah, ini dia ya. Semakin kecil varian sebuah data, semakin tidak bervariasi data tersebut. Sebaliknya, semakin besar varian sebuah data, semakin bervariasi data tersebut. Baik, ya, kita masuk ke kemana lagi nih? Coba cek. Variannya sudah. Kemudian standar deviasi. Wah ya. Apa itu standar deviasi? Yaitu akar dari varian menunjukkan simpang baku. Ya, berarti rumusnya F, yaitu standar ya Allah, deviasi, yaitu akar dari varian menunjukkan simpang baku. Maka rumusnya adalah alfa sama dengan akar dari varian. Nah, berapa nih? Berarti kita tinggal masukkan 366,94, kita akarkan menjadi 19,156. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, terakhir kita masuk ke diagram lingkaran atau Venn diagram. Nah, kawan-kawan, lebih mudahnya sih kawan-kawan gunakan ini ya. Kalau komputer tuh enak gitu ya. Nah, tapi karena kita bukan komputer, maka kita menggunakan BIM setelah BIM. Mudah-mudahan insya Allah jadi bulat-bulat. Nah, sudah jadi ya. Kemudian kita masukkan ke diagram lingkarannya atau diagram Venn diagram di P-graph ya, misalnya ya. Berarti misalnya dari data yang 10 itu ya, kawan-kawan bagi berapa persen sih nih? Nah, misalnya ini dari 10 kan tinggal dibagi ya. Misal ini 1 sampai 10 berarti 1, 2, 3 berarti ini kan kalau dibagi itu kan ada 3 ya. Berarti sisanya tuh ya 30%. Nah, ya. Nah, karena nilainya mudah untuk 10 ini, maka kalau kita misalnya pengen dapat nilai yang 50 kan ada 3 itu ya, berarti 3 dibagi dengan ada 3 ya, data N nya kan ada 10 ya, berarti atau rumusnya gini seperti ini, di sini 10 ya, berarti jumlah dari sampel ya atau X dibagi dengan N. Nah, seperti itu ya, dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 30%. Nah, begitu juga seterusnya. Berarti di sini kita bagi nih. Misalnya kita kita contohkan ya 30% ya. Kemudian ada 1, berarti kan kalau 1 dibagi dengan 10 berarti dia 10%. Nah, kalau 2 gimana 2? Kalau 2 dia berarti 10 dikali 100%, berarti dia dapat 20%. Nah, seperti itu. Berikutnya sampailah ke yang terakhir. Ya. Silakan kawan-kawan buat ya dengan rapi. Nah, di sini 30% ya. Berapa datanya? 50 di sini.
Di sini datanya misalnya 60, yaitu 10% dan 10% ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah diagram lingkar ya. Kita masuk ke diagram lingkar ya. Coba lihat, iya, diagram ya, diagram lingkar. Oke. Nah, kali ini dari yang kita bahas yaitu statistik deskriptif untuk data yang tidak berkelompok. Nah, video berikutnya nanti kita akan bahas yaitu contoh dari data yang berkelompok. Artinya data yang lumayan besar, tidak hanya 10 data tetapi yang lebih dari 10 data. Terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.